Definisi perencanaan. Definisi perencanaan menurut para ahli yang pertama adalah Herbert Simon. Perencanaan adalah sebuah proses pemecahan masalah yang bertujuan adanya solusi dalam suatu pilihan. Yang kedua adalah Uno. Perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah menurut Gordon Rowland, perencanaan bukan hanya membantu untuk menciptakan solusi, tapi juga membantu untuk lebih memahami permasalahan itu sendiri. Jadi sebuah usulan lebih diutamakan dibanding informasi awal. Proses perencanaan menggiring kita untuk berpikir kembali atau merangkai masalah kembali. Yang keempat adalah Bintoro Cokroamijoyo. Perencanaan dalam arti yang seluas-luasnya adalah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah dengan mempersiapkan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran menurut bahasa adalah proses, cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Yang kedua adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang ketiga adalah pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas sebagai komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Komponen tersebut mencakup pendidik, peserta didik, materi, metode, dan evaluasi. Yang keempat adalah pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dan dalam membimbing, membantu dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Konsep perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu pertama, perencanaan pembelajaran sebagai teknologi. Yang kedua, perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Yang keempat, perencanaan pembelajaran sebagai sains. Yang kelima, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses. Ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Secara sistematik, perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan 1. Merumuskan tujuan pembelajaran 2. Merumuskan isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari 3. Merumuskan pendekatan, strategi, dan model-model pembelajaran dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator 4. Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang mencakup kegiatan awal dan kegiatan inti 5. Merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang akan digunakan 6. Merumuskan evaluasi pembelajaran berupa penilaian yang berisi teknik, bentuk, instrumen soal, kunci jawaban, dan penskoran. Urgensi perencanaan pembelajaran. Adapun urgensi perencanaan pembelajaran diantaranya: yang pertama, menunjukkan arah tujuan kegiatan. 2. Memperkirakan apa yang akan terjadi dalam pembelajaran. 3. Menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Menentukan skala prioritas. Dan 5. Menentukan standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja, sasaran, dan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip umum atau dasar yang harus dijadikan pegangan guru dalam melaksanakan proses perencanaan pembelajaran. Yang pertama, mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Apa yang telah dipelajari merupakan dasar dalam mempelajari bahan yang akan diajarkan. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis. Yang ketiga, mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Yang keempat, kesiapan dalam belajar sangat penting dijadikan landasan dalam mengajar. Yang kelima, tujuan pengajaran harus diketahui siswa. Apabila tujuan pengajaran diketahui, siswa mempunyai motivasi untuk belajar. Yang keenam, mengajar harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar. Tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Tujuannya menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan pelengkapan pembelajaran. Menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai dengan di programnya. Fungsinya,
Yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, guru memperjelas pemikiran tentang pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Yang keempat, kegiatan yang bersifat trial atau error dalam mengajar membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Yang kelima, mengurangi dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Yang keenam, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up-to-date kepada siswa. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, silabus. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, hasil belajar. Yang kelima, indikator. Yang keenam, perencanaan semester. Yang ketujuh, perencanaan mingguan. Dan yang terakhir, perencanaan harian.